Bukti Anies Baswedan toleransi umat beragama, pengamat sentil Ade Armando. Tapi semenjak digebukin kayaknya ada yang geser dikit di kepalanya Bang Ade Armando. Agak-agak error dia. Nyaranin umat Kristen supaya tidak pilih Anies. Lalu apa bedanya sama nyaranin umat Islam supaya tidak pilih Ahok? Ya sama aja politik identitas. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Mending Bang Ade fokus sama prestasi Ganjar aja, gak usah ikut-ikutan politik identitas. Ini Ade Armando, dosen komunikasi, UI pula. Tentu itu sebuah amanah yang harus ditunjukkan oleh dia, kan itu. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang panutan bagi mahasiswanya, kan begitu ya. Nah ini kok yang terjadi malah sebaliknya. Cara seperti ini akan merusak keutuhan bangsa dan NKRI. Ya sesungguhnya itu bukan hal yang baru yang digunakan oleh Ade dan kawan-kawannya. Hanya saja memang kalimatnya tidak seterus terang yang dikatakan oleh Ade ini. Meminta agar umat Kristen jangan sampai terpecah belah suaranya. Ketika seorang buzzer RP, buzzer istana, Ade Armando kemudian melakukan sebuah praktek-praktek politik identitas. Ya, dengan menyebutkan bahwa pemilih Kristen ini harus kompak. Kalau pemilih Kristen kompak nanti Anies kalah gitu. Kalau pemilih Kristennya tidak kompak nanti Anies melenggang menjadi presiden. Sangat mengherankan bisa muncul dari seorang Ade Armando. Kalau dia menyerang Anies, kemudian juga menyerang umat Islam dan sebagainya, itu biasa gitu ya. Tetapi ini dia kemudian sampai menyatakan agar umat Kristen kompak gitu ya, jangan sampai suara yang terpecah. Ini menurut saya memang agak mengherankan. Sebab gini kan, pernyataan itu selain pertama kalau yang banyak disorot tentu saja ini membahayakan persatuan bangsa karena alih-alih dia menentang politik identitas, justru dia yang menjadi pengusung politik identitas. Nah, padahal kubu mereka lah yang selama ini terus-menerus menggaungkan politik identitas, menyerang Anies sebagai pelaku praktek politik identitas. Padahal Anies tidak melakukannya. Justru mereka sendiri. Jadi seperti maling teriak maling kan, begitu ya. Mengapa kemudian Ade sampai terpaksa? Ya, saya menyebutnya dia terpaksa harus menyatakan sesuatu yang harusnya tidak perlu dia katakan ini. Ada kepala yang bergeser sehingga Ade Armando error gitu ya, konslet gitu ya. Ada bagian kepalanya yang tadi itu karena digebuki oleh para pengeroyoknya. Pengamat politik Agung Nugroho menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu mengedepankan keadilan sosial dengan menghadirkan negara di tengah-tengah nafas rakyat. Hal tersebut diucapkan untuk menyoroti video pegiat media sosial Ade Armando berjudul "Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies Akan Menang" lewat kanal Cokro TV berdurasi 9 menit 15 detik. Kita bisa lihat ketika 60 tahun warga Hindu Tamil berjuang untuk mendapatkan kesempatan di rumah ibadahnya sendiri, ujar Agung kepada Genpi.co. Menurutnya Anies Baswedan mampu menghadirkan peran negara untuk warga Hindu Tamil. Salah satunya contohnya, beliau dengan memberikan izin dan melakukan groundbreaking pembangunan rumah ibadah tuturnya. Dia juga menyoroti soal gereja yang sudah 15 tahun berjuang untuk mendapatkan IMB agar bisa merenovasi secara total gerejanya. Anies juga menghadirkan bisa memberikan solusi dengan memberikan IMB pada gereja tersebut, kata dia. Oleh sebab itu menurutnya Ade Armando sangat subjektif dalam melihat kinerja Anies. Selain buzzer yang dibiayai, dia juga menjadi alat agar Islamophobia menguat di Indonesia, ujar Agung. Sebelumnya, Ade mengatakan umat Kristen akan menjadi penentu kontestasi Pilpres 2024, khususnya terkait kemenangan Anies. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, akan tetapi jangan salah, umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024, ujar Ade. Menurut dia, Pilpres 2024 akan berlangsung ketat dan suara minoritas akan menjadi kunci kemenangan pasangan calon. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden, ujar Ade.